Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah analisis laporan keuangan akan memaparkan materi tentang rasio profitabilitas. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama Dwi Ayuni Lestari, yang kedua saya sendiri Wulan Nur Alam, dan yang ketiga Apriana. Langsung saja pada materi yang pertama akan dipaparkan oleh saudari Apriana. Dipersilahkan. Yang pertama, pengertian rasio profitabilitas. Menurut Kasmir, rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Sedangkan menurut Irfan Fahmi, rasio profitabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Jadi kesimpulannya, rasio profitabilitas ialah untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam penjualan, aset, dan modal saham. Kedua yaitu tujuan profitabilitas. Apa aja sih tujuan profitabilitas ini? Yaitu yang pertama, untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak. Yang kelima, untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik itu modal pinjaman maupun modal sendiri. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan analisis profitabilitas atau return on asset. Analisis return on asset atau sering disebut sebagai rentabilitas ekonomi mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian bisa diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa mendatang. Adapun perhitungan ROA yaitu menggunakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset, kekayaan yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya untuk menandai aset tersebut. Dividen merupakan biaya pendanaan dengan saham. Di dalam analisis ROA itu tidak diperhitungkan. Biaya bunga ditambahkan ke laba yang diperoleh perusahaan, dan ROA dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan dan pengaruh dari faktor lingkungan. Selanjutnya, adapun rumus ROA dengan memasukkan pendanaan antara lain sebagai berikut. ROA sama dengan laba bersih ditambah bunga dibagi dengan total aset rata-rata. Karena bunga tidak masuk dalam analisis ROA, maka bunga itu ditambahkan kembali ke laba bersih. Apabila ingin lebih tepat lagi, maka ada penghemat pajak yang muncul dari penggunaan bunga. Karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak, maka rumus yang akan dipakai adalah ROA sama dengan laba bersih ditambah bunga dalam kurung 1 dikurangi tingkat pajak kurung tutup dibagi dengan total aset rata-rata. Jenis-jenis rasio profitabilitas. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen.
Jelasnya, semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, semakin lengkap pula semua hasil yang akan dicapai. Artinya, pengetahuan tentang kondisi dan posisi profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna. Dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah gross profit margin atau margin. Yang kedua, margin laba bersih atau net profit margin. Yang ketiga, rasio pengambilan aset atau return on asset ratio. Yang keempat, hasil pengembalian ekuitas atau return on equity. Yang kelima, rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio. Yang keenam, pengembalian modal yang digunakan atau return on capital employed. Yang ketujuh, return on investment. Dan yang kedelapan, laba per lembar saham biasa atau earning per share of common stock. Profit margin atau profit margin on sales. Contoh yang pertama untuk margin laba kotor. Contohnya, laba kotor perusahaan PT Megah Sejahtera sebesar 48 juta, total pendapatan perusahaan sebesar 55 juta, maka gross profit margin perusahaan tersebut adalah, jawabannya yaitu 48 juta dibagi dengan 55 juta, kemudian dikali 100%, sama dengan 87%. Yang kedua, untuk margin laba bersih. Contohnya yaitu pendapatan bersih atau net sales sebesar 27 juta, laba bersih setelah pajak net profit after tax sebesar 900.000. Maka margin laba bersihnya adalah, jawabannya yaitu sebesar 27 juta dibagi 900.000 rupiah sama dengan 30%. Contoh yang ketiga, hasil pengembalian aset atau return on asset ratio. Return on investment sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset. Contohnya, laba bersih perusahaan sebesar 180 juta rupiah dan total aset sebesar 20 juta rupiah. Hitunglah ROA atau hanya. Seperti rumusnya di atas, menjadi sama dengan 180 juta rupiah dibagi dengan 20 juta rupiah. Maka hasilnya sebesar 9%. Hasil pengembangan ekuitas atau ROE. Contohnya, pada tanggal 31 Desember, PT Megah memiliki laba bersih setelah pajak sebesar 500 juta rupiah. Total ekuitas para pemegang saham sebesar 800 juta rupiah. Berapakah saldo ROE PT Megah? Jawabannya yaitu 500 juta rupiah dibagi dengan 800 juta rupiah. Jawabannya sama dengan 62,5%. Selanjutnya, jenis-jenis rasio yang kelima yaitu rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio. Rumusnya, ROS sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan dikali 100%. Oke, kita akan lihat contoh di bawah ini. PT Kino menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga sebesar 100 juta, sedangkan penjualannya itu sebesar 1,5 miliar. Berapakah ROS dari PT Kino? Untuk menjawab soal di atas, kita lihat rumus yang sebelumnya.
laba sebelum pajak dan bunga PT Kino yaitu 100 juta, dibagi 1,5 miliar penjualan PT Kino, dikali 100%, maka akan diketahui ROS-nya adalah 6,7%. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rasio yang keenam, pengembalian modal yang digunakan atau Return on Capital Employed. Rumusnya, ROC sama dengan laba operasi bersih dibagi total aset dikurangi kewajiban. Contohnya, diketahui laba operasi bersih sebesar 900 juta, total aset 1 miliar. Kewajibannya yaitu 250 juta. Untuk menjawab soal di atas, kita harus melihat rumus sebelumnya, yaitu ROC sama dengan laba operasi bersih 900 juta dibagi total aset dikurangi kewajiban. Total asetnya sebesar 1 miliar dikurangi kewajibannya 250 juta diketahui 750 juta. Kemudian 900 juta laba operasi bersih dibagi hasil dari total aset dikurangi kewajiban 750 juta, maka hasilnya yaitu 1,2 kali rasio pengembalian modal kerja atau ROC untuk perusahaan. Jenis yang ketujuh yaitu Return on Investment. Rumus dari Return on Investment ini ialah laba atas investasi dikurangi investasi awal dibagi investasi, lalu dikali 100%. Contohnya, perusahaan maju melakukan investasi sebesar 500 juta. Perusahaan maju ternyata mendapat penjualan sebesar 1000 unit kendaraan. Dan dari penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 600 juta. Berapa return on investment perusahaan? Mari kita jawab. Return on investment sama dengan 600 juta dikurangi 500 juta dibagi 500 juta dikali 100%, maka hasilnya sama dengan 20%. Jadi diperoleh return on investment-nya ialah sebesar 20%. Untuk jenis yang terakhir yaitu laba per lembar saham biasa. Rumusnya, laba per lembar saham sama dengan laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham preferred dibagi saham biasa yang beredar. Nah, contohnya, perusahaan setia mempunyai saham yang beredar sebanyak 1 juta lembar. Pada tahun 2017, laba bersih setelah pajak adalah 1 miliar. Perusahaan memutuskan untuk membagikan 10% dividen atau sekitar 100 juta kepada pemegang saham. Nah, berapakah EPS atau laba per lembar sahamnya? Jawabannya, EPS sama dengan 100 miliar dikurangi 100 juta dibagi 1 juta. Hasilnya 900 rupiah. Materi selanjutnya yaitu komponen-komponen ROA. Kira-kira apa saja ya komponen dari ROA? Ternyata ROA dibagi menjadi 2 komponen, yaitu yang pertama profit margin dan perputaran total aset atau aktiva. Profit margin merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari tingkat penjualan tertentu. Profit margin dapat diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan. Untuk margin laba kotor, menggunakan rumus profit margin atau profit margin sales sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi sales. Kemudian perputaran total aset atau aktiva. Aset mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari total investasi tertentu. Rumusnya yaitu ROA atau ROA sama dengan bersih ditambah bunga
1 dikurangi tingkat pajak, kemudian dibagi total aset rata-rata. Kemudian ROA sama dengan profit margin dikali perputaran total aset sama dengan laba bersih ditambah bunga dalam kurung 1 kurangi tingkat pajak, kemudian dibagi penjualan, lalu dikali lagi dengan penjualan dibagi total aset rata. Pembahasan selanjutnya yaitu interpretasi ROA. Interpretasi ROA ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, operating leverage. Operating leverage ini menunjukkan sejauh mana pemakaian beban tetap dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang menggunakan beban tetap yang tinggi berarti mempunyai operating leverage yang tinggi. Beban tetap operasional datangnya dari beban depresiasi peralatan atau bangunan. Perusahaan atau industri dengan operating leverage yang tinggi akan mempunyai fluktuasi pendapatan yang tinggi pula. Itu berarti risiko perusahaan tersebut tinggi. Konsep lain yang berkaitan dengan operating leverage adalah margin kontribusi. Margin kontribusi adalah harga atau unit dikurangi biaya variabel atau unit. Karena biaya tetap tidak akan berubah dengan kenaikan penjualan. Laba operasional akan naik dengan naiknya margin kontribusi. Kenaikan total laba operasional adalah margin kontribusi dikalikan dengan kenaikan penjualan dan unit. Untuk rumusnya yaitu margin persentase sama dengan margin kontribusi dibagi penjualan lalu dikali 100%. Nah, untuk mencari laba operasional sama dengan kuantitas dikali dalam kurung harga unit dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Yang kedua yaitu siklus kehidupan produk. Siklus kehidupan produk akan mempunyai pengaruh terhadap ROA. Produk mulai dari muncul sampai menghilang, bergerak melalui beberapa tahap. Untuk tahap yang pertama yaitu tahap perkenalan. Pada tahap ini, perusahaan sibuk menyiapkan infrastruktur produk baru dengan melakukan investasi pada pabrik dan peralatan. Tahap yang kedua yaitu tahap pertumbuhan. Pada tahap ini, penjualan mulai meningkat tajam. Tahap yang ketiga, tahap kedewasaan. Pada tahap ini, aliran kas masuk mulai meningkat karena produk sudah semakin dikenal. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap penurunan. Pada tahap ini, permintaan produk sudah mulai melemah. Materi selanjutnya yaitu perbedaan komponen profit margin dengan perputaran aktiva. Perbedaan komposisi profit margin dengan perputaran aktiva. Di dalam industri toko grosir dan supermarket mempunyai kecenderungan memiliki perputaran aktiva yang tinggi dan profit margin yang rendah. Namun sebaliknya, industri eksplorasi minyak mempunyai profit margin yang tinggi dan perputaran aktiva yang rendah. Oke, berikut ini ada beberapa teori yang menjelaskan mengapa hal semacam itu bisa terjadi. Poin yang pertama, pembatasan kapasitas dan pembatasan kompetisi. Perusahaan atau industri yang ditandai dengan biaya tetap yang besar dan membutuhkan periode yang lama untuk membangun dan menambah kapasitas produksi, maka akan mempunyai pembatasan kapasitas. Ada batasan atas yang membatasi jumlah atau besarnya perputaran aset perusahaan. Bagi industri atau perusahaan semacam ini diperlukan cara lain agar diperoleh ROA yang mampu menarik modal ke usaha tersebut. Cara tersebut yaitu dengan menaikkan profit marginnya. Dengan demikian, perputaran aktiva perusahaan atau industri tersebut terbatas bisa memperoleh ROA yang tinggi dengan menaikkan profit marginnya. Poin yang kedua yaitu strategi bisnis. Menurut strategi generik yang dirumuskan oleh Michael Porter, ada 3 jenis strategi generik.
Yang pertama, yaitu diferensiasi. Strategi diferensiasi dilakukan dengan jalan mendiferensiasikan produk relatif terhadap pesaing-pesaing lainnya. Dengan diferensiasi, persaingan harga bisa dihindari dan perusahaan bisa mengenakan harga yang lebih tinggi dibanding kalau perusahaan menggunakan strategi persaingan harga. Diferensiasi bisa dicapai melalui penekanan pada kualitas yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik, atau faktor-faktor lainnya. 2. Yaitu biaya rendah. Strategi biaya rendah dilakukan dengan jalan menekankan biaya-biaya perusahaan agar perusahaan bisa memperoleh daya saing harga. Pada beberapa industri dengan produk yang menyerupai komoditi tertentu, contohnya baja, minyak tanah, dan lain sebagainya, usaha diferensiasi biasanya sulit dilakukan. Persaingan untuk industri atau perusahaan semacam ini lebih ditandai dengan persaingan harga, supaya bisa memperoleh daya saing harga perusahaan, yaitu harus menekankan biaya-biaya di perusahaan. Penekanan biaya ini bisa dilakukan dengan pemanfaatan skala ekonomi, efisiensi produksi, dan pengendalian biaya lainnya. Yang ketiga yaitu fokus. Fokus mengacu pada pergerakan posisi A sepanjang kurva ROA, menunjukkan kecenderungan ke strategi diferensiasi. Sebaliknya, jika pergerakannya ke arah C, maka kurva ROA menunjukkan perubahan ke strategi biaya yang rendah. Artinya, jika perusahaan menganut diferensiasi, yaitu dapat meningkatkan profit marginnya. Namun, jika menganut strategi biaya rendah, maka meningkatkan perputaran aktivanya. Demikian materi yang telah kami paparkan, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.